Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Seperti biasanya, hari ini eh, saya akan kembali menjelaskan tidak bosan-bosannya. Semoga Anda tetap tetap pada fokus bahwa Anda akan memahami setiap penjelasan yang saya sampaikan. Kemudian ketika ada pertanyaan, Anda tidak ragu untuk menanyakannya di forum chat WA dan kemudian nanti akan saya membalasnya seperti biasa. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai bab berikutnya yaitu tugas dan peran pengajar dan pembelajar. Kalau kemarin sebelumnya kita membahas mengenai profil pembelajar, hari ini kita membahas kepada hal yang lebih banyak lagi yaitu dua hal, pengajar dan pembelajar. Baik. Bentar ya. Langsung saja. Karena pokok bahasannya adalah tugas ya, jadi langsung otomatis kita akan bahas mengenai tugas pengajar. Pengajar adalah seseorang yang berprofesi untuk mengelola kegiatan pembelajaran yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan pembelajaran yang lebih efektif. Kita bisa mengatakan semua orang bisa jadi guru. Guru bisa dilakukan oleh setiap orang dan setiap orang juga bisa dipanggil guru, ya. Tapi nantinya Anda akan menjadi pengajar yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena Anda secara legal formal itu sudah memenuhi kriteria sebagai guru, yaitu konteksnya guru yang profesional. Karena apa? Anda itu mendapatkan ijazah sarjana pendidikan, di mana di dalam ijazah itu disebutkan bahwa Anda berhak untuk menyandang gelar tersebut dan seluruh wewenang yang ada di dalamnya, termasuk mengajar bahasa Inggris. Nah, itu otomatis Anda kalau sudah memegang ijazah tersebut, Anda bisa dikatakan seorang pengajar. Seperti itu. Ya. Banyak sekali orang yang disebut guru, tapi mereka tidak mempunyai legal formalnya. Tapi tidak masalah sih. Tapi di sini kenapa Anda memang perlu mengenyam bangku pendidikan tinggi? Karena memang berbeda antara guru yang sudah punya ijazah atau tidak itu akan berbeda, gitu ya. Ini terlepas dari apapun ya. Katakanlah Anda merasa halah ijazah itu hanya selembar kertas. Tapi ini kembali lagi pada hakikatnya bahwa seseorang guru itu adalah sebuah profesi dan tidak bisa dianggap remeh gitu loh. Next. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan, yang harusnya dilakukan. Melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Administrasi itu memang kalau kita berpikir jauh ya, administrasi itu kan kaitannya dengan hal-hal yang ada di kantor. Mengetik lah, menyusun rencana lah, dan lain sebagainya. Ya memang bisa dikatakan guru di sini tugasnya bukan hanya mengajar saja, tapi beberapa kegiatan administrasi yang kadang dibebankan pada guru itu sendiri. Bukankah dengan kita menulis jurnal pembelajaran itu kan sebenarnya bentuk dari tugas administrasi ya, tuh pengelolaan, pengembangan, kita ada rencana khusus yang dilakukan mungkin terkait dengan pembelajaran itu kan juga termasuk hal-hal administratif yang memang harus dilakukan oleh guru. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan,
serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di PT. Nah, memang ada pembeda sedikit gitu ya, kalau dosen itu bukan hanya mengajar, tapi mengacu pada Tridharma perguruan tinggi bahwa dosen itu di samping mengajar harus meneliti dan mengabdi kepada masyarakat. Karena tugas bagi dosen itu ditambahkan mentransformasi ilmu pendidikan. Nah, itu. Next, tugas pengajar berdasarkan profesi. Tugas mengajar merupakan suatu profesi, pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus sebagai pengajar. Nah, betul. Anda itu kan selama 4 tahun kan memang ditempa oleh beberapa mata kuliah yang harus diampu. Nah, mata kuliah itu kan memang mengacu pada yang nantinya Anda memperoleh soft skill dan hard skill melalui SKS yang ditempuh, yaitu sebanyak 144 tadi itu. Di situ kan Anda belajar banyak hal ya, mulai dari skill, kemudian ada kemampuan public speaking, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kan memang itu menjadi bekal Anda ketika Anda menjadi pengajar yang profesional nantinya. Tugas pengajar dalam bidang kemanusiaan misalnya menjadi orang tua kedua, memotivasi, mampu menarik simpati sehingga menjadi idola para pembelajarnya. Ini yang paling penting adalah yang terakhir itu menjadi idola para pembelajar, apalagi Anda masih muda ya, wow. Kemudian Anda mengajar di SMA. Jangan salah ketika murid Anda cinlok kepada Anda, karena memang seperti itu. Gitu. Kita tidak bisa dipungkiri kita akan menjadi idola banyak orang ketika kita ada di depan gitu loh. Kita akan menjadi role model, kita akan menjadi motivator, kita akan menjadi orang tua kedua. Justru kadang kita akan menjadi lebih enak ketika kita diajak ngobrol oleh mereka, merasa mereka adalah anak kita dan mereka merasa juga kita adalah orang tua mereka gitu. Tugas pengajar dalam bidang kemasyarakatan mencerdaskan bangsa menuju kepada pembentukan manusia Indonesia satunya yang berdasarkan Pancasila. Ya, ini penting ya. Pancasila adalah di situ ada bagaimana kita bisa mendidik murid kita menjadi orang yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berperi kemanusiaan, adil, menjadi pemersatu bangsa. Itu kan memang salah satu tugas tambahan bagi seorang pengajar. Kita bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan yang kaitannya dengan perkembangan intelektual, tapi lebih juga sikap dan pembentukan karakteristik manusia yang berdasar pada Pancasila. Tugas pengajar dalam proses pembelajaran. Yang pertama sebagai direktur. Wow. Kalau Anda dulu bercita-cita jadi direktur, sekarang mungkin sudah tercapai dengan ketika Anda menjadi seorang guru gitu ya. Direktur berasal dari kata direct or direct ya, yang mengarahkan. Berarti kan Anda memang punya kewenangan yang penuh terhadap mengarahkan peserta didik itu. Mau kemana, mau dikemanakan, mau diapakan, dan lain sebagainya. Sebagai fasilitator, yang memfasilitasi, bukan yang misalnya mereka butuh apa, kemudian gurunya memfasilitasi, bukan ya, tapi lebih kepada minat dan bakat mereka, lebih kepada motivasi belajar mereka gitu. Next sebagai motivator. Nah, betul. Berarti di sini Anda juga akan merangkap menjadi Mario Teguh ya atau berusaha teguh nantinya. Next. Kalau tadi sudah jelas ya tugas pengajar, sekarang tugas pembelajar. Jadi yang punya tugas itu bukan hanya pengajar saja, pembelajar juga ada tugas yang mereka harus juga ketahui dan harus peka. Menurut Harera, tahun 2000, tugas pembelajar yang utama itu adalah belajar. Betul itu, ya belajar. Secara umum, pembelajar harus berbuat, ya, melakukan apa yang akan dipelajarinya, mendengarkan, mengingat, membaca buku, mempelajari diagram, memperhatikan demonstrasi, bertanya, menganalisis kesalahan, merenung, berpikir, menggunakan pengalaman lampau. Kalau kita jabarkan ini, atau sekarang Anda kebetulan juga menjadi seorang pembelajar,
Pertanyaan saya adalah, adakah ini di dalam hati Anda? Adakah Anda sudah mengaplikasikan ini semua? Itu yang patut kita, pahami bersama, bahwa seorang pembelajar memang tugasnya belajar, belajar di situ banyak hal, gitu loh. Merenungnya juga belajar, bertanya juga belajar, menganalisis kesalahan juga belajar, gitu loh. Jangan mempersempit ruang ruang berpikir Anda, belajar itu hanya dengan membaca buku. Tapi hal-hal di sini yang telah dijelaskan, ini adalah bentuk proses belajar yang lain atau yang secara tidak sadar Anda sendiri sedang melakukan hal ini semua. Nah, kemudian apa yang harus mereka juga lakukan terkait hal yang tadi itu? Simpel saja sih sebenarnya, ini hal-hal yang apa ya, sebelum melakukan atau mengikuti atau menjawab sebuah tes atau evaluasi gitu ya, menyiapkan buku yang diperlukan, menentukan waktu yang dibutuhkan, membaca petunjuk, membaca soal, mengerjakan soal yang paling mudah terlebih dahulu. Ya ini sebuah tips ya dan trik kalau kita itu, ingin cepat menyelesaikan sebuah pertanyaan atau beberapa pertanyaan, kita berangkat dari hal-hal yang mudah terlebih dahulu. Melihat kembali catatan jika menemui kesulitan, minta petunjuk orang tua, memeriksa kembali jawaban, mengoreksi jawaban dengan melihat catatan, membetulkan jawaban yang salah, menulis dengan rapi, menyimpan dengan baik pekerjaan tersebut. Nah, untuk mencapai tujuan akhir pembelajaran, seorang pembelajar itu harus apa? Perlu diketahui bahwa belajar itu mempunyai tujuan akhir. Apapun itu kegiatannya, pasti mempunyai sebuah tujuan. Ini konteksnya tujuannya belajar ya. Maka tujuan akhir belajar itu sendiri apa? Dan bagaimana untuk mencapainya gitu. Kita fokus pada bagaimana cara mencapai tujuan akhir itu. Membuat jadwal dan melaksanakannya, membaca dan membuat catatan, mengulangi bahan pelajaran, berkonsentrasi dalam mengerjakan tugas. Kan memang tiketnya orang belajar itu kan ingin menjadi pintar, ingin menjadi lebih baik. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak baik menjadi baik. Nah, itu kan tergantung dari konteksnya Anda belajar belajar di tingkat perguruan di tingkat sekolah itu apa. Dalam menghadapi tugas, pembelajar harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Kalau kita lihat anak panahnya ini, sebenarnya ini bukan hal yang harus dilakukan setelah ini bukan, tapi hanya lebih kepada lebih enak dibaca saja sih. Menghindari banyak belajar. Kadang orang itu ada yang belajarnya itu jauh-jauh hari, kemudian ketika mau menjelang ujian dia malah tenang-tenang, gitu ya. Kembali lagi sih kepada tipe belajar orang yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang senang menghafalkan, ada yang memang cuek, alah bisa saya akan menjawab sesuai dengan hati nurani saya, bisa seperti itu. Mempelajari kembali bahan yang sudah pernah diperoleh, betul. Membuat ringkasan bahan yang sudah dipelajari. Summarizing itu adalah hal yang paling bermanfaat. Karena summarizing itu kita menggunakan bahasa kita sendiri, kita memahami apa yang orang lain sampaikan dengan bahasa yang kita sampaikan. Sehingga ketika kita belajar, kita akan dengan mudah memahami, oh iya ya, seperti ini. Mempelajari latihan soal, menjaga kesehatan itu penting dan berkonsentrasi, kemudian menyiapkan peralatan. Nah, jika mengerjakan tugas tertulis, pembelajar harus bagaimana? Datang lebih awal, istirahat yang cukup, masuk dengan tertib, duduk dengan tenang, baca petunjuk dengan baik, jawab sesuai perintah, manfaatkan waktu, soal yang mudah dikerjakan terlebih dahulu, namanya ditulis dengan benar, menulis jawaban langsung di kertas, jangan terpengaruh oleh teman, hitung kembali soal, periksa seluruh jawaban, dan selesai tepat waktu. Nah, saya rasa hal ini sudah sering kali Anda lakukan ya, tapi ada pepatah yang mengatakan posisi menentukan prestasi. Itu yang saya ingat sekarang, di mana Anda duduk, dengan siapa Anda duduk, itu akan menentukan seberhasil manakah
Anda mengerjakan soal. Itu tidak boleh ditiru ya. Jika tadi kan secara tulisan, sekarang lisan, masuk ruangan dengan tenang, bawa surat ujian, dengar pertanyaan dengan baik, jangan tergesa-gesa, jawab secara sistematis, logis, dan rasional, selesaikan tepat waktu, cross-check kembali jawaban ketika di rumah. Kadang kita berpikir kan apa yang kita jawab itu apa sudah selesai, sudah sesuai tidak ya gitu. Saya sering melakukan ini untuk merefleksikan diri saya sendiri. Justru dengan begitu saya kok lebih hafal gitu ya, walaupun apa yang saya jawab pada saat itu salah. Mungkin itu saja gambaran secara umum. Bisa juga Anda mengatakan ini adalah hal-hal yang teknis, bisa juga karena bagaimana di sini seorang pembelajar itu menghadapi atau menyelesaikan tugas secara lisan, secara tulisan, itu kan memang kaitannya dengan bahasa. Gitu, ya. Mungkin saja bisa saya sampaikan, jika ada pertanyaan seperti biasa disampaikan melalui grup WA. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.